Baik, perkenalkan nama saya Atrsya Albert. Saya akan menjelaskan analisis kesesuaian lahan pertanian terhadap komoditas pertanian Kabupaten Cilacap. Alasan kenapa jurnal diambil: secara fisik, pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan daya dukung lahan dapat menimbulkan kerusakan lahan. Sedangkan secara ekonomi, ketidaksesuaian lahan akan berdampak pada produktivitas lahan. Produktivitas komoditas pertanian akan rendah apabila komoditas tersebut ditanam pada lahan dengan kondisi biofisik yang tidak sesuai dengan cara tumbuh tanaman. Pertanian merupakan sektor utama perekonomian di Kabupaten Cilacap. Metode, tempat dan waktu penelitian dilaksanakan di Kecamatan Cimanggu dan Kecamatan Majaneng, Kabupaten Cilacap. Penelitian pada bulan April 2013. Alat dan bahan. Peralatan yang digunakan untuk membuat tugas akhir ini: perangkat lunak RR M470, perangkat lunak REC GIS10, perangkat lunak GMS P03, perangkat lunak Microsoft Vision 2007, perangkat lunak Microsoft Office 2007, GPS TPS 60, kamera untuk mendapatkan data visual keadaan tata guna lahan di wilayah studi. 3. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian Kecamatan Cimanggu dan Kecamatan Majaneng, Kabupaten Cilacap. Lokasi pengambilan sampel. Pengambilan sampel tanah di lapangan untuk dianalisis di laboratorium untuk mengetahui sifat kimia tanah setiap jenis tanah yang ada di wilayah studi. 5. Variabel yang diambil dalam metode analisis: 1. Analisis kesesuaian iklim. 2. Analisis kesesuaian lahan. 3. Analisis kesesuaian topografi. 6. Data analisis. Perhitungan akurasi merupakan perbandingan antara dua hasil klasifikasi dengan kondisi lapangan. Dengan kata lain, dalam prosesnya dengan melakukan pergerakan dan pengambilan beberapa sampel di lapangan sebagai pembanding. C. Hasil dan pembahasan. Analisis kesesuaian lahan. 1. Curah hujan secara umum. Wilayah studi dipengaruhi oleh iklim tropis dan angin muson. Berdasarkan data yang didapat, curah hujan di wilayah studi cukup tinggi, yaitu berskala 1.500 sampai 3.000 mm per tahun, yang merupakan rata-rata curah hujan di Kabupaten Cilacap dalam jangka waktu 10 tahun. 2. Kelembapan udara. Kelembapan udara di wilayah studi cukup tinggi, yaitu sekitar antara 80% sampai 84%. Berdasarkan data kelembapan udara di wilayah studi menunjukkan bahwa wilayah studi sangat sesuai untuk komoditas padi dan jagung, serta cukup sesuai untuk komoditas ubi kayu dan kacang tanah. 3. Temperatur. Temperatur di wilayah bagi barat Kabupaten Cilacap bervariasi sesuai dengan ketinggian tempat, yaitu rata-rata antara 20 cm sampai 28 cm. Sedangkan temperatur udara di wilayah Cilacap bagian tengah, timur dan selatan antara 28 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, serta banyak dipengaruhi udara laut. Suhu maksimal 32 derajat dan suhu minimal 24,2 derajat Celcius. Wilayah studi merupakan daerah Kabupaten Cilacap bagian barat yang berkisar antara 20 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Analisis kesesuaian lahan. A. Sifat fisik tanah. Kedalaman efektif tanah. Pengumpulan data dari kedalaman efektif tanah didapatkan dari jasa pengobaran sumur bor di daerah setempat, karena tidak
didapatkan data dan instansi yang ada di daerah penelitian. Menurut hasil wawancara dengan pekerja jasa pengubaran dan ketiga perbedaan daerah tersebut, didapatkan bahwa sekitar 5-7 meter baru terdapat bantuan dalam setiap kegiatan penguburannya. Dengan begitu, semua daerah studi masuk dalam jurnal dan dalam klasifikasi kesesuaian lahan menurut kriteria kesesuaian lahan setiap komoditas yang ada dalam tugas akhir ini. B. Sifat kimia tanah. Sifat kimia yang perlu diamati untuk kesesuaian lahan adalah kapasitas tukar kation, derajat kesamaan air, persentase organik. Sifat-sifat kimia tanah tersebut telah diuji di laboratorium BPTP Yogyakarta dengan menggunakan 6 sampel tanah dari 6 jenis tanah yang berbeda. Analisis kesesuaian topografi. Kerawanan bencana merupakan satu faktor penghambat dalam pertanian, yaitu dapat menurunkan produksi pertanian, bahkan menggagalkan panen. Wilayah yang rawan akan bencana akan tidak sesuai dalam pengembangan produk pertanian. Dalam penelitian tugas akhir ini, kerawanan berencana yang diteliti antara lain kelerengan, bahaya erosi, dan banjir. Untuk karakteristik fisik kemiringan lereng, sebagian besar wilayah studi memiliki kemiringan lereng tersebut sekitar atas 40%. Hal ini menyebabkan banyaknya kelas kesesuaian lahan tidak sesuai untuk semua komoditas yang diteliti di setiap kecamatan wilayah studi. Untuk karyawan bencana, daerah studi merupakan daerah yang bebas dari banjir. Adapun yang merupakan daerah rawan erosi tanah longsor, yaitu terdapat di wilayah Kecamatan Cimanggu, yaitu meliputi Desa Kutibima, Cijati, Bantamanggu, Bantar Panjang, dan Kecamatan Karangpuncung di Desa Tayem Timur. Secara keseluruhan, kelas kesesuaian lahan pertanian terhadap komoditas pertanian terpilih di wilayah studi sebagai menjadi 4 sangat sesuai. Sekian dan terima kasih.